أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, dua nikmat besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, dan dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, nikmat waktu luang dan nikmat kesehatan. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jalannya hingga hari kiamat nanti. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hidup di dunia ini kita pastinya tidak akan terlepas dari cobaan-cobaan yang dihadapi dan juga harus disyukuri. Kenapa harus disyukuri? Karena cobaan-cobaan itu merupakan sarana untuk meningkatkan keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya dengan cobaan untuk mengetahui kadar keimanan setiap hambanya. Dan juga pastinya banyak sekali hikmah yang terkandung di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan timpakan musibah untuknya. Hadis riwayat Bukhari. Seorang mukmin seharusnya mampu untuk menghadapi cobaan-cobaan tersebut. Karena keberhasilan dalam menghadapi cobaan merupakan tangga untuk menuju kepada keimanan yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai umatnya yang bisa menempatkan sabar dan syukur pada tempatnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Suhaibin qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair, walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Dari Suhaib radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, luar biasa urusan orang mukmin. Sesungguhnya seluruh urusannya itu kebaikan, dan itu tidak dimiliki selain oleh orang mukmin. Jika ia mendapatkan kebahagiaan, ia bersyukur, dan itu baik untuknya. Dan jika ia mendapatkan atau tertimpa musibah, ia bersabar, dan itu sangat baik untuknya. Hadis riwayat Muslim. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-96, walanajziyannal ladzina sabaru
ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh kami memberikan balasan kepada orang-orang yang bersabar dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Begitu halnya dengan syukur. Maka kita harus bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan nikmat-nikmat itu seharusnya membuat kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penghalang antara kita dan Allah, dan bukan pula menjadi sarana bermaksiat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 147 yang berbunyi, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima." Yang artinya, mengapa Allah menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Dan Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Selain syukur, hidup seorang mukmin juga harus sabar. Sabar ketika ditimpa musibah dan sabar terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar radhiyallahu an pernah berkata, "As-sabru sabrun. Sabrun indal musibah wa sabrun inda maharimillah." Sabar itu ada dua. Sabar ketika ditimpa musibah dan sabar terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran merupakan pelebur atas dosa-dosa di akhirat kita, di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kaffarallahu biha anhu hatta syaukati yushakuha." Yang artinya, tidaklah ada musibah yang menimpa seorang muslim kecuali Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan musibah tersebut, termasuk duri yang menusuknya. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah kesabaran dan juga syukur. Maka di momen Ramadan kali ini, marilah kita meningkatkan sabar dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dengan cara menahan hawa nafsu, sabar dengan tidak makan dan tidak minum, serta tidak berbicara kotor di siang hari bulan Ramadan. Dan syukur karena Allah memberikan kita banyak sekali kenikmatan sehingga Allah berkenan untuk menyampaikan kita di bulan Ramadan tahun ini. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رحيما يا حليما يا كريما ما لفضلك من نفادي